Kain kabaya cita. Ini adalah kabaya yang terdapat dua jenis. Kabaya dengan lengan panjang untuk pergi ke gereja dan kabaya dengan lengan pendek untuk pergi papalele. Dengan motif bunga-bunga kecil yang biasanya berwarna cerah seperti putih, merah muda, biru muda, atau ungu, orange, hijau toska, dan sejenisnya. Kata papalele konon berasal dari kata Portugis yaitu papalopo, yang berarti orang kecil yang menjalankan usaha kecil-kecilan seperti berjualan. Wanita-wanita yang mengenakan kebaya ini akan dengan mudah Anda temukan di Maluku, khususnya di pasar dan di pinggir jalan di Ambon. Mereka disebut Mama Papalele. Mama Papalele dengan kebaya khas Ambon sekarang ini biasanya dari negeri-negeri pegunungan di kota Ambon seperti di Kecamatan Le Timur Selatan. Sekarang ini sudah jarang sekali kita melihat perempuan-perempuan memakai kain kabaya cita. Kebanyakan cuma Mama Papalele yang berjualan khas kebun mereka sendiri. Pakaian khas permaisuri atau kimungia terdiri dari kebaya putih panjang yang terbuat dari kain satin kualitas terbaik, dengan bordir indah seperti atasan, kain songket berhias benang emas sebagai bawahan, ikat pinggang berwarna emas, dan rambut yang disanggul serta diberi hiasan kepala sebagai aksesoris. Selendang yang digunakan adalah kain berwarna merah dengan bordiran warna emas yang melambangkan kejayaan serta status sosial yang tinggi. Songket yang digunakan dapat berupa tenunan khas Ternate dan Tidore maupun kain lenso yang merupakan kain adat Maluku yang dipengaruhi oleh budaya Belanda, berwarna merah yang dihiasi oleh benang emas. Baju cile kain salile. Baju cile yang bermotif garis-garis geometris atau berkotak kecil. Baju cile ini biasanya dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Baju cile ini dipakai juga dalam upacara-upacara adat, seperti acara pelantikan raja, acara cuci negeri, acara pesta negeri, acara panas bela, dan lain-lain. Dan dikombinasi dengan kain yang pelekat yang disalele yaitu disarung. Dari luar dilapisi sampai batas lutut dan dipakai lenso sebagai saput tangan yang diletakkan di pundak. Pakaian ini dipakai tanpa pengalas kaki atau boleh juga menggunakan slop. Konde atau sanggul yaitu konde bulan yang diperkuat lagi dengan tusuk konde yang disebut haspel. Kebaya putih tangan panjang dengan kain batik terdiri dari kebaya putih tangan panjang dari kain brokar warna putih, pakai kancing pada tangan kebaya dan kebaya berdetail cingke dan pala. Jole yaitu baju dalam yang lebih dikenal dengan istilah kutang-kutang. Sore ini berlengan sampai ke sikut dan pada bagian atasnya diberi rendah. Kain yang dipakai adalah kain batik yang bermotif pakaian. Cenala adalah berupa slop yang dipakai dengan kaos kaki putih. Cenala dihiasi dengan motif kembang berwarna emas. Pakaian ini dipakai pada masa lalu oleh wanita-wanita keluarga raja, keluarga guru, dan keluarga pendeta. Kebaya hitam gereja terdiri dari kebaya yang bermotif baju celo, berlengan panjang dari kain brokar hitam, juga kain sarung dari jenis brokar yang sama. Celana hitam dipakai dengan kaos kaki putih, sapu tangan atau lengso berwarna putih dan berenda. Konde atau sanggul yaitu konde bulan yang diperkuat dengan tusuk konde yang disebut haspel yang terbuat dari emas atau perak. Baju adat raja. Pakaian adat ini merupakan tradisi dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Mengambil salah satu pakaian adat yang ada di Maluku yang dipakai oleh raja yang ada di Maluku. Contohnya yang kami ambil yaitu di negeri Hatif Kecil. Karena di Maluku terdapat 22 negeri raja-raja di Maluku, tetapi tidak semua orang memakai pakaian adat tersebut dan hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakannya.
yang dilengkapi oleh Bapak Raja, jubah hitam panjang, ikat pinggang merah yang bertulis Raja, skrap atau lengso di leher tanpa corak dan bertulisan Upul Negeri Hatif Kecil. Ibu Raja memakai blus hitam tangan panjang, skrap dan lengso di leher tanpa corak, kain panjang dan kain salele. Dan yang juga dipakai oleh Saniri, jubah hitam panjang, skrap kain merah tanpa corak, celana panjang hitam untuk laki-laki, kain salele dan kain panjang. Nona Rok merupakan salah satu pakaian adat tradisional yang berasal dari Maluku. Pakaian ini representasi dari keindahan, keanggunan, dan kebanggaan budaya Maluku. Nona Rok biasanya digunakan oleh wanita Maluku pada acara-acara penting seperti perkawinan, acara kenegaraan, pesta adat, dan saat wanita menari pada acara tertentu di daerah Maluku. Pakaian ini sering dipakai dalam konteks acara resmi dan tradisional di Maluku. Aksesoris seperti sanggul, tusuk konde, dan ikat pinggang emas sering melengkapi baju Nona Rok. Jadi kita sebagai generasi muda harus terus mempertahankan dan melestarikan pakaian-pakaian adat yang ada di Maluku agar pakaian-pakaian adat tersebut tidak berubah di era yang selanjutnya. Kain tenun Maluku yang juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, atau upacara-upacara lainnya yang memiliki makna penting bagi masyarakat. Yang menggunakan kain tenun, yang pertama adalah masyarakat adat, kaum perempuan, kaum laki-laki, kalangan pemerintah, dan tokoh generasi muda, wisatawan, dan kolektor. Pembuatan kain tenun Maluku merupakan warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Memiliki makna simbolik yang terkandung di dalamnya, menjadikan kain tenun Maluku sebagai salah satu ikon budaya yang sangat berharga. Keindahan dan keunikan dari kain tenun Maluku tidak hanya mempesona secara visual, tetapi juga menyimpan sejarah, tradisi, dan filosofi yang kaya akan makna.